Ya. Salatul Jum'ah fardu ain. Aduh. Ala kulli muslimin dzakarin hurrun hadirin bila udri syar'in kal maradi. Allah sudah. Ya, perhatikan. Jumat itu hukumnya fardu ain. Ada dua fardu, fardu ain dan fardu kifayah ala kulli muslimin. Bagi setiap orang muslim. Berarti kalau non muslim Jumat sah tidak? Sah tidak? Sah. Bahlul. Sudah dikasih tahu tadi ala kulli muslimin. Bagi setiap orang muslim. Berarti kalau non muslim yang sholat Jumat sah tidak? Tidak sah. Paham belum? Zakarin. Yang wajib sholat Jumat muslimin zakarin. Apa zakar? Laki-laki. Kalau perempuan boleh sholat Jumat? Boleh sholat Jumat perempuan? Boleh. Tetapi tidak menambah bilangan Jumat. Tidak pengaruh. Contoh begini, Ustaz mau kasih contoh. Kalau syarat sah sholat Jumat itu 40 orang. Syarat sah sholat Jumat 40 orang. Laki-laki yang hadir sholat Jumat itu cuma 20. Laki-laki cuma 20. Perempuan 100. Berarti hitungannya yang hadir sholat Jumat 120. Tetapi karena perempuan tidak masuk dalam bilangan hitungan wajib Jumat, maka sholat Jumat dinyatakan tidak sah. Diulang kembali sholat duhur karena tidak memenuhi syarat. Jadi kalau ditanya perempuan sholat Jumat apa tidak? Wanita sholat Jumat apa tidak? Bisa sholat Jumat tetapi tidak memenuhi atau melengkapi bilangan sholat Jumat. Maka di masjid-masjid di Arab Saudi sana, orang pergi umroh, haji, itu perempuan-perempuan pergi sholat di haram. Jadi dua masjid haram itu, di Masjidil Haram atau ke Masjidin Nabawi. Sholat Jumat juga perempuan di sana. Karena mereka mau cari pahala ibadah sholat di dua masjid itu. Tetapi di Indonesia sholat Jumat bagi perempuan itu tidak masyhur. Tetapi ada di beberapa daerah, seperti contohnya di Gorontalo sebagian, di Manado, Belamongondo, itu ramai perempuan sholat Jumat. Ramai, ya. Tetapi di Sulawesi Tengah ini tidak ada. Hampir dikatakan tidak ada perempuan sholat Jumat. Tetapi kalau mau sholat Jumat juga, asal satu syaratnya memenuhi syarat. Masjidnya besar. Masjidnya menampung. Kalau macam masjid kita ini masjid Pio-Pio. Tahu masjid Pio-Pio? Masjid kecil mungil ini. Mau pakai lagi perempuan sementara orang laki-laki saja full. Tidak mampu menampung apalagi pakai perempuan. Maka sholat Jumat itu pertama ala kulli muslimin dzakarin hurun itu orang merdeka. Artinya orang merdeka itu bukan budak. Karena di zaman sholat Jumat ini diwajibkan oleh Allah, itu masih ada perbudakan.
Seorang budak itu tidak bisa sembarang. Dia harus pamit sama dia punya tuan. Tuan, saya boleh sholat? Kalau tuannya bilang boleh, boleh. Kalau tuannya bilang jangan, jangan. Karena budak, tahu budak. Budak itu mengikuti perintah majikannya. Majikannya bilang bacolo di got, di got. Majikannya bilang pokoknya apapun yang diperintahkan oleh majikannya. Maka alhamdulillah hadir Islam menghapus perbudakan. Ketika Nabi hadir, maka perbudakan itu dihapus. Tidak ada lagi budak zaman sekarang. Kalau ada istilah pembantu, itu pembantu rumah tangga, tetapi bukan budak. Jangan memperbudak orang. Ya, apapun, dengan alasan apapun, manusia itu haram dijadikan budak setelah Rasulullah. Kalau dibantu boleh, dibantu, bantu saya kerja ini, bantu saya kerja ini, tetapi bukan budak. Paham tum? Maka orang yang sholat Jumat itu orang yang hur. Hurun itu artinya merdeka. Sekarang pertanyaannya, masih adakah perbudakan zaman sekarang? Tidak ada. Maka semuanya harus Jumat. Hurun hadirin. Apalagi hadir. Hadirin itu maksudnya ketika Jumat itu dia ada, tidak mati. Bila uzrin syar'i. Ketika Jumat itu hari Jumat dia hadir di hari Jumat, kemudian tanpa uzur. Dia tidak sakit. Ya, paham tum? Dia sehat walafiat. Dia wajib laksanakan sholat Jumat. Paham tum? Bisa ulang dari pertama. Wal Jum'atu hiya fardu ain. Salat Jumat itu adalah fardu ain ala kulli muslimin, bagi semua orang muslim. Zakarin, laki-laki. Hadirin. Hadirin apa hadirin? Hurun, merdeka. Kemudian hadir bila udrin syar'i. Paham tum? Kemudian sejarah sholat Jumat. Sejarahnya sholat Jumat ini adalah pertama kali sholat Jumat itu disyariatkan oleh Allah adalah ketika Rasulullah kembali dari melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah itu masih sebelum Isra Mi'raj, belum ada sholat Jumat. Belum ada sholat Jumat. Yang ada cuma apa? Sholat duhur saja. Tetapi ketika Rasulullah kembali dari Isra Mi'raj, maka Rasulullah itu diberi perintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka tulis di situ sholat Jumat pertama kali disyariatkan oleh Allah di kota Mekah ketika Rasulullah kembali dari melaksanakan Isra dan Mi'raj. Anak-anak jangan ribut, Salat Jumat. Paham? Ya. Kemudian manusia pertama yang melaksanakan sholat Jumat, orang pertama yang melaksanakan sholat Jumat, sahabat yang pertama melaksanakan sholat Jumat itu adalah satu, namanya As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad bin Zurarah, tulis. Manusia pertama, orang pertama yang melaksanakan sholat Jumat itu adalah pertama As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair.
Nanti Ustaz kisahkan ini dua orang sahabat ini. Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Pertama kali didirikan sholat Jumat itu di Masjid Quba. Ada di Madinah itu, di Mekah itu ada namanya Masjid Quba di Madinah. Rasulullah sendiri saat itu tidak melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali, karena Rasulullah itu ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka ketika sholat Jumat pertama kali didirikan dalam Islam ini, dua orang sahabat saja. Pertama namanya As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhuma. Dua orang sahabat ini orang yang pertama melaksanakan sholat Jumat di masjid mana? Masjid Quba di dekat Madinah. Kalau kamu haji, umroh, itu pasti akan dibawa ke Masjid Quba. Paham? Kemudian tajibu Jum'atun ala kulli mukallafin ay balighin aqil zakarin hurrin. Wajib Jumat itu laki-laki yang wajib Jumat itu pertama mukallaf. Tahu mukallaf? Orang yang bisa membedakan baik dan buruk. Kalau ada orang besar tetapi dia tidak tahu baik ini buruk, tidak tahu, berarti bukan mukallaf. Kemudian balighin, harus orang yang sudah balik. Perempuan laki-laki tanda baliknya ketika sudah Ustaz sudah pernah ajarkan alamatul bulughi tamamu khamsata asyara sanatan fi zakari wal unsa wal ihtilam wal haidu fil unsa wal ihtilam This is sinin. Perempuan 9 tahun haid balik. Laki-laki 9 tahun tapi sudah ihtilam balik. Perempuan belum haid, laki-laki belum haid. Laki-laki belum ihtilam tapi umur sudah 15 tahun dinyatakan balik. Maka kalau sholat Jumat yang dihitung itu 40 orang yang sudah balik. Jangan anak-anak tidak dihitung. Misalnya di pesantren-pesantren, kalau anak-anak di situ kelas SD atau kelas sanawiyah yang 11 tahun, 12, 13, jangan dihitung itu. Yang dihitung itu adalah orang-orang yang sudah balik. Kenapa di masjid ini bikin sholat Jumat? Karena hitungannya, walaupun di sini masih banyak yang belum balik, tetapi ditambah dengan yang sudah balik, masyarakat sekitar. Sampai full kita punya masjid, maka boleh berjumat. Tapi ada juga masjid-masjid yang dia hitung anak-anak. Anak-anak tidak dihitung. Maka ini perbedaan sholat Jumat dengan sholat ini yang banyak belum orang paham. Itu kalau sholat Jumat itu baik imam maupun makmum itu sama-sama berniat jadi makmum. Kalau sholat isya berniat jadi apa? Kalau jadi imam usalli fardal mag isya'i arba rakaatin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam semua sholat begitu. Tetapi kalau sholat Jumat beda, biar imamnya juga dia berniat makmum. Apa perbedaan niat sholat lain dengan sholat Jumat? Perbedaannya kalau sholat lain semua berniat sesuai dengan, kalau dia jadi makmum makmuman, kalau dia jadi imam imaman. Tetapi khusus sholat Jumat semuanya baik imam maupun makmum dua-duanya berniat makmum.
Inilah keistimewaan. Maka orang-orang yang pimpin sholat Jumat harus tahu itu. Ya, harus tahu. Paham dong? Kenapa? Karena menjaga kemungkinan kan tidak pernah dihitung. Tidak pernah kita hitung, berapa orang ini yang sudah balik. Ustaz mau contohkan. Kalau seandainya sholat Jumat itu jumlahnya 100, tetapi yang balik itu cuma 39. Cuma 39. Maka imam terhitung 40. Tetapi kalau yang balik cuma 38, ditambah lagi imam 39, tidak cukup satu, maka sholat duhur masing-masing. Karena dianggap tidak sampai memenuhi syarat 40. Maka kenapa imam itu harus berniat jadi makmum sholat Jumat? Karena menjaga kemungkinan di belakang itu tidak cukup. Paham dong? Jadi tidak sembarang sholat Jumat itu. Tidak seenak gue. Oh, saya mau bikin masjid, saya mau jadi imam, mau jadi bikin sholat Jumat. Hitung dulu. Jangan hitung perempuan, jangan hitung anak-anak yang belum balik, jangan hitung musafir. Karena mustautin, mukimin, orang yang berada di suatu tempat, tinggal di situ. Maka kalau kita pakai syarat seperti ini, masih banyak masjid yang ada ini. Ustaz pernah di daerah gunung sana, ada satu masjid jalan ke Palu itu, begitu sholat Ustaz lihat sholat Jumat berhenti, begitu masuk cuma 10 orang. Tetapi karena sudah terlanjur masuk ke masjid, maka Ustaz sholat sendiri berniat sholat duhur. Kalau kamu mau sholat Jumat singgah di suatu tempat, kamu lihat orang cuma 10 orang, ini bukan Jumat, ya, ini cuma sholat duhur. Maka berniatlah menjadi makmum. Pertama, yang harus diperhatikan sekali itu adalah masalah jumlah. Berapa jumlah? 40 orang. 40 orang yang laki-laki, kemudian balik, hurun, merdeka, mukim, hadir bila udhri syar'i. Dia hadir di suatu tempat dan tidak ada uzur. Jumlahnya total 40. Paham tom sampai sini? Kemudian masuk, sebelum kita lanjut, sebentar kalau ada yang tidak dipaham ditanya. Wa min syurutil jum'ah al-khutbatan. Syarat Jumat pertama adalah khutbatani. Apa? Khutbatani. 2 khutbah. Maka kenapa dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, ketika habis khutbah pertama duduk, masuk khutbah kedua. Kalau di mazhab lain cuma satu khutbah saja. Ya, di mazhab lain cuma satu khutbah, tapi di mazhab Syafi'i syarat Jumat itu khutbatani. Artinya apa? Harus dua khutbah. Pertama, wa arkanuha hamdulillahi ta'ala. Ini Ustaz mau sampaikan ya. Dengar. Perbedaan ceramah, khutbah dengan pidato. Kalau pidato ikut Bung Karno. Bagaimana Bung Karno itu? Teriak-teriak, ya, angkat tangan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab. Itu pidato. Ya. Ceramah, gaya ceramah. Silakan ikut gaya ceramah. Tapi Ustaz, dengar kamu ini gaya ceramah yang kamu ini, tidak pernah ada gaya ikut ceramahnya Ustaz. Ya. Bahan ceramah orang lain semua kamu ikut. Tidak pernah ya. Kenapa? Berarti belum bisa dapat. Ya. Artinya kita punya gaya masing-masing. Cuma kadang-kadang ada kita ikut. Saya ikut gaya ini. Ya.
ada ikut Zainuddin MZ. Tapi bagai gaya Zainuddin MZ, betul-betul satu kaset. Mulai dari pertama ke Zainuddin MZ semua. Saya lihat kamu ini gaya Habib Bahar, tapi satu kaset Habib Bahar semua. Ya, dirubah-rubah. Jadi ceramah itu jangan begitu. Khutbah Jumat ini ada syaratnya, ada rukunnya. Tidak boleh kayak pidato. Oh, tidak boleh bangsa begini, Indonesia, masyarakat muslim. Itu mah pidato, bukan khutbah. Khutbah Jumat juga bukan ceramah yang lucu-lucu. Ustaz ini kalau ceramah lucu, tetapi kalau khutbah jangan lucu. Kalau ada orang ketawa, ada satu ustadz ini, ya, karena saking lucunya, biar khutbah dia lucu. Bahlul juga ini ustadz ini. Akhirnya orang ketawa. Itu sholat Jumat ini, khutbah itu pengganti apa? Pengganti 2 rakaat. Jangan lucu-lucu. Ya, jangan angkat tangan. Maka Ustaz sampaikan sama kamu, pakai teks. Pakai teks. Itu apa boleh buat? Biasa kalau lihat Ustaz khutbah di sini tidak pakai teks, karena tidak ada bahan yang pakai teks. Terpaksa Ustaz tanpa teks. Tetapi itu tidak paten. Usahakan pakai teks supaya tertib. Kalau tidak pakai teks kamu khutbah, akhirnya khutbah itu lari ke sana kemari, ngalor ngidul, ya. Habis bahas sholat, bahas puasa. Habis bahas puasa lari ke zakat. Tidak ada ketentuannya. Maka pertama, kenapa pakai teks? Supaya kita tahu rukunnya. Rukun pertama, hamdallah. Hamdallah lillahi ta'ala. Hamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada orang khutbah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sah tidak? Sah tidak? Tidak sah. Karena tidak memakai hamdalah. Apa itu hamdalah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat khutbah kedua, rukun khutbah kedua adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berkhutbah tidak ada salawatnya, biar satu kali tidak ada salawat, ente habis salat Jumat, salat duhur, karena khutbah Jumat tadi tidak sah, karena tidak bersalawat. Paham dong? Kemudian wal wasiyatu bit taqwa, wasiat tentang takwa. Maka ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Saya selaku khatib, saya berpesan kepada kita sekalian untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada itu. Ya, wasiat takwa. Baik, Tom. Syarat yang berikutnya, wa qiraatu ayatu minal Quran. Harus seorang khatib itu harus baca ayat Al-Quran walaupun cuma satu ayat. Makanya kalau ada orang khutbah Jumat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, artinya terus dibaca, artinya tidak ada ayatnya yang dibaca. Tidak ada ayatnya dibaca, maka rukun Jumat pun hilang. Yang berikutnya, wa du'a lil mu'minin fil akhirah. Juga harus berdoa. Apa doanya? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadiyal. Itu sudah bagus semua kamu berkhutbah. Ya, cuma khutbah itu saya sampaikan tadi, jangan beda dengan ceramah, tatapan mata. Kalau khutbah itu tatapan lurus ke depan. Mau ada bupati, ada presiden, yang penting dia di sebelah kanan, presiden sebelah kanan, gubernur sebelah kiri, sayap kiri.
Kita pandangan khatib itu tidak boleh ke Balia Gubernur, Balia Bupati. Walaupun ada bupati, ada presiden kanan kiri, pandangan kita lurus. Maka orang bahutbah itu tidak boleh kanan kiri. Ya, tidak boleh bahutbah ke kiri, ke kanan, apalagi pakai menghormati. Yang saya hormati Bapak Gubernur, saya hormati, tidak ada dipakai. Kalau di masjid tidak ada gubernur, tidak ada bupati, tidak ada presiden, sama semuanya hamba Allah. Presiden lambat datang di belakang, bupati lambat datang di belakang, tidak ada bilang sorong. Bupati datang, itu kalau di kantormu. Kalau di acaranya kamu, mungkin kamu ditunggu, ya, ditunggu bupati, jangan dulu datang, jangan dulu, jangan mulai, bupati belum datang. Tapi di Jumat, kalau sudah waktunya, tidak ada yang bisa ditolak, tidak ada yang bisa ditunggu, kecuali kalau ditunggu yang bahutbah tidak ada. Maka di Jumat itu yang paling tinggi pangkatnya dua, imam dan khatib. Maka kenapa imam dan khatib Jumat itu datang lambat? Jangan kamu ikut. Kamu yang tidak bahutbah dengan tidak jadi khatib, tidak bahutbah dengan tidak imam, usahakan datang jam 10, jam 11, paling lama setengah 12. Tapi imam dan khatib dapat rukhsah, dapat keringanan. Makanya kamu bingung, kenapa ini orang jadi imam selalu lambat datang? Rukhsahnya ada, karena mereka mempersiapkan diri. Mungkin imam masih mau melihat hafalan dulu, mungkin khatib masih kasih baik, tulisan-tulisan. Maka jangan kamu ikut sholat Jumat, ikut ustadz. Ustadz belum pergi ke masjid, jangan. Karena ustadz biasa imam, ya. Kamu duluan, paham tum? Ya, oke. Sebagai akhir, Ustaz banyak acara lagi nih. Mulai dari awal, sama-sama. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Apa fardu ain? Wajib dikerjakan masing-masing. Kemudian yang wajib sholat Jumat pertama muslimin, kemudian zakarin, laki-laki, terus hurun, merdeka, kemudian hadir bila udri syar'i, hadir tanpa uzur, kemudian juga balik, laki-laki yang boleh sholat Jumat, yang wajib sholat Jumat berapa? 40 orang. Berikutnya laki-laki yang itu syaratnya laki-laki yang mana? Zakarin. Pertama harus mukallaf. Kedua harus balik. Mukallaf dan balik. Kalau selain mukallaf dan balik tidak terhitung. Perempuan tidak dihitung. Walaupun perempuan itu sholat Jumat 1000 orang, laki-laki cuma 40 orang, maka yang dihitung sholat Jumat laki-laki. Perempuan yang sholat Jumat dapat pahala juga, tapi tidak menentukan sah tidaknya sholat. Maka masjid-masjid yang suka mau sholat Jumat didata baik-baik, dihitung baik-baik. Jangan karena nafsu supaya mau sholat Jumat juga, padahal orang di situ cuma 20 orang. Kamu mau paksa sholat Jumat, kamu hitung itu anak-anak TK, anak SD, anak sanawiyah yang belum balik, tidak bisa. Ya, ini sudah paten. Kalau paten menurut para ulama arba'in. Bahkan keistimewaan salat Jumat apa tadi Ustaz bilang? Keistimewaan salat Jumat baik imam maupun makmum, dua-duanya berniat menjadi makmum. Itu perbedaan antara salat Jumat dengan salat-salat yang lain. Baru tahu kan? Baru tahu kamu selama ini bahwa imam berniat makmum juga. Makanya taklim. Kalau tidak taklim, tidak tahu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Dari Mansar? Ada yang bertanya? Ya. Sudah. Boleh. Ada pertanyaan?